Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kabel fiber optics. Jadi kabel fiber optics dapat dipasangkan menggunakan flash connector dan juga dapat digabungkan antar kabel itu menggunakan splicer. Jadi di sini saya akan membahas eh, kedua hal tersebut. Jadi yang pertama itu adalah menyiapkan alat dan bahannya. Jadi untuk alat di sini ada optical power meter untuk mengukur peredamannya, sender laser untuk mengetahui apakah di kabel atau yang di bagian core lebih tepatnya ini ada yang rusak atau yang bocor. Ini contohnya. Jika cahayanya jelas maka kemungkinannya eh, core-nya atau kabelnya itu bagus. Kemudian fiber cleaver ini untuk memotong core, untuk memotong core-nya. Nanti itu di bagian kabel itu ada beberapa bagian, salah satunya yang disebut fibernya atau serat optiknya itu yaitu core-nya itu adalah bagian paling dalam atau terbuat dari kacanya seperti itu. Di sini menggunakan tang potong untuk memotong kabel, tang fiber. Di sini ada fiber stripper untuk mengupas bagian-bagian terluar dari kabelnya nanti. Setelah dikupas itu nanti akan menyisakan cladding dan juga core. Nah, untuk membersihkan core itu menggunakan tang fiber nantinya. Kemudian ada splicer. Splicer itu untuk menggabungkan kedua core agar dapat menyatu. Ini menggunakan peleburan. Kemudian fiber optik. Fiber optik ini media converter itu ada yang A dan B. Ini digunakan untuk menghubungkan kabel dengan media transmisi yang berbeda. Selanjutnya em, masuk ke bahan. Bahannya itu yang sudah jelas yang pasti ada kabel fiber. Nanti di sini akan dijelaskan bagian-bagiannya lebih lanjut. Alkohol, tisu, fast connector, penguat kabel, dan juga ya jadi untuk penguat kabel atau protective sleeve ini digunakan jika kita nantinya menggunakan splicer dan bukan menggunakan fast connector. Jadi langkah pertama itu akan dimulai dengan penggunaan fast connector. Jadi pengaplikasian fast connector pada kabel fiber optik. Baik, langkah pertama yaitu langkah pengamanan. Jadi secara SOP-nya itu menggunakan sarung tangan agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Seperti misalnya core ataupun kacanya nanti itu masuk ke kulit secara langsung. Di sini akan saya langsung saja ke contohnya. Misalnya di sini langkah pengamanan setelah kita menggunakan sarung tangan tadi. Di sini kita siapkan tisu. Jadi misalnya kita letakkan tisu untuk jika pada saat pengupasan itu ada core yang pecah, maka akan lebih mudah dibersihkan. Nah, jadi setelah dialaskan tisu, setelah diberi alas tisu, selanjutnya adalah memotong kabel sesuai kebutuhan. Jadi misalnya di sini masih nyambung itu, kita gunakan tang potong untuk memotong kabel. Setelah terpotong, maka langkah selanjutnya adalah mengupas kabel menggunakan tang potong lagi. Eh, atau lebih tepatnya di sini menggunakan tang fiber. Jadi menggunakan tang fiber itu akan mengupas
ke 3 lapisan terluar, yaitu outer jacket, strength member, dan juga coating. Jadi menggunakan tang fiber akan mengangkat ke 3 lapisan tersebut secara langsung. Penggunaannya seperti ini biasanya setelah dijepitkan kemudian tarik, kemudian itu akan membuang bagian-bagian seperti ini dan menyisakan core dan juga claddingnya. Setelah tersisa core dan cladding, maka digunakan fiber stripper untuk mengupasnya. Jadi biasanya pengupasan claddingnya itu disesuaikan dengan fast konektornya. Misalnya fast konektornya ukurannya sekian, maka kita akan menyesuaikannya untuk mencapai ujungnya seperti itu. Misalnya ini cukup panjang untuk kita potong nantinya di bagian cleavers setelah kita kupas. Jadi kita menggunakan fiber stripper untuk mengupas cladding. Biasanya itu disisakan sedikit agar core-nya tidak mudah patah. Setelah dikupas bagian terakhir dari core-nya tadi ya, atau cladding-nya tadi, sebelum ke core-nya maksudnya, bagian sebelum ke core. Kemudian untuk memasangkan, kita akan memasangkan core-nya tersebut ke fast connector. Sebelumnya kita perlu membersihkan menggunakan alkohol dan juga tisu untuk melapnya. Misalnya di sini kita aplikasikan alkohol, kemudian kita lap menggunakan tisu seperti itu. Setelah dibersihkan, maka kita masukkan ke fast connector. Pastikan fast connectornya itu berhasil sampai ke ujung dari core tadi. Setelah dipasang, kita dapat melakukan pengecekan menggunakan senter laser. Jadi di ujung satunya kita letakkan senter laser. Kemudian senter laser itu akan mengirimkan laser seperti namanya. Jadi misalnya di sini lasernya itu berwarna merah. Seperti itu misalnya. Jika yang keluar dari fast konektornya itu jelas, maka itu bisa dibilang peredamannya bagus dan juga tidak ada yang bocor seperti itu. Dan tidak ada yang rusak. Namun untuk mengetahui secara lebih pasti atau secara angkanya gitu, seperti kuantitatifnya itu dapat digunakan optical power meter untuk mengukur peredamannya melalui angka. Kalau menggunakan senter laser itu hanya terlihat seperti ini, dilihat dari kejelasan cahaya lasernya, namun tidak menampilkan hasil angkanya. Jadi untuk kualitas sinyal sendiri itu jika angka redamannya -10, semakin mendekati 0 begitu maka akan semakin bagus. Kemudian buruk jika sudah di -40. Kemudian jika kita juga dapat menggunakan media converter untuk menghubungkan kabel dengan media transmisi yang berbeda. Selanjutnya, pembahasan penggunaan splicer. Jadi, sebenarnya penggunaan splicer itu untuk langkah 1 dan 4-nya itu sama, sampai di tahap
sebelum kita memasangkan fast connector tadi. Setelah kita kupas dan bersihkan, itu akan kita gabungkan seperti itu. Kita gabungkan core satu dan core lainnya. Misalnya di sini terdapat dua buah, misalnya di sini terdapat dua buah kabel yang setelah kita kupas dan bersihkan, seperti itu misalnya kita punya dua buah kabel dan kita siapkan alatnya itu splicer. Jika membahas perbedaan splicer dan flash connector itu biasanya di bagian biaya. Jadi di biaya untuk penggunaan splicer itu biasanya biayanya akan lebih tinggi. Jadi eh, sebuah splicer itu bisa dibanderol dengan harga jutaan. Mungkin contohnya seperti 11 juta. Kemudian perbedaan selanjutnya itu ada di ketahanan sambungan. Jadi penggunaan splicer itu akan menyambungkan serat optik dengan lebih baik karena menggunakan peleburan core. Jadi karena kaca core-nya itu dileburkan sehingga menjadi satu, itu menggunakan splicer tadi. Kemudian pemasangan juga berbeda, yaitu jika fast connector itu memungkinkan penyambungan serat optik tanpa menggunakan splicer. Jadi bisa dibilang secara biaya itu lebih rendah jika menggunakan fast connector dibandingkan menggunakan splicer. Baik, kita lanjut ke simulasinya. Kemudian misalnya kita telah menyiapkan splicer kita nyalakan, kemudian kita masukkan kabel, misalnya di bagian kanan kita masukkan, kemudian nanti kita tutup di sini. Setelah itu kita juga jangan lupa untuk menggunakan protective sleeve. Jadi protective sleeve ini digunakan untuk membungkus core yang telah dihubungkan seperti itu. Jadi di sini kita letakkan dulu, misalnya kita letakkan di bagian kiri, kemudian di sini juga kita masukkan ke dalam splicer. Kemudian jika sudah kita tutup splicernya, maka proses peleburan akan terjadi. Nah, setelah proses peleburan maka kedua core telah bergabung. Itu bisa kita angkat, kemudian kita masukkan protective sleeve-nya. Setelah protective sleeve membungkus bagian yang telah dileburkan tadi, kemudian kita masukkan lagi ada di bagian splicer itu untuk memanaskan protective sleeve-nya. Kemudian setelah dipanaskan selama beberapa saat, kemudian dikeluarkan dari splicer, maka kabel yang telah disambungkan dapat digunakan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk gambar-gambar yang digunakan pada teks ini dapat dilihat dari link tersebut. Nanti akan saya sertakan di deskripsi video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.